Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, bersukacitalah di dalam penderitaan. Bapak Ibu, kalau katong berbicara tentang bersukacita dalam penderitaan, maka ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat sulit untuk Bapak Ibu dan Bita lakukan. Selamat pagi, Shalom. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat di pagi hari. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau-Pulau Timur Lakor, Jemaat Tiakur, Jalan Tiakur. Warta jemaat nomor 15 garing KLM strap JTK garing A.8 garing 3 garing 2024. Majelis Jemaat GPM Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat. Mari kita mengikuti warta jemaat kebaktian saat ini. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta V. Sambono LSSI. 2. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian Minggu Sengsara ke-5. 3. Pembacaan Alkitab Kolose 1 ayat 24 sampai dengan 29. 4. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah nyanyian GPM. 5. Kebaktian Minggu 17 Maret 2024 menggunakan tata kebaktian Minggu Sengsara ke-6. 6. Disampaikan kepada umat bahwa kegiatan perkunjungan majelis jemaat dalam rangka perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan dalam minggu ini, yaitu pada hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 11 Maret sampai dengan 13 Maret 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore. Terkait dengan kegiatan ini, maka kebaktian wadah pelayanan laki-laki dan wadah pelayanan perempuan ditiadakan. Mohon kesiapan umat dalam mendukung kegiatan perkunjungan dimaksud. 7. Disampaikan kepada orang tua dari calon sidi baru untuk ada dalam pertemuan bersama majelis jemaat pada hari Kamis 14 Maret 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore di gedung gereja Eliora. Mohon kehadiran dari semua orang tua atau wali. 8. Disampaikan kepada umat bahwa Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2024 pada Fakultas Teologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kesehatan, Fakultas Hukum, dan Pasca Sarjana, program Magister Teologi Kristen Protestan S2, dan program Doktoral Teologi S3. Informasi terkait persyaratan pendaftaran dan informasi lebih jelas bisa didapat di tempat pendaftaran, yaitu kantor Klasis GPM Pulau-Pulau Timur Lakor di Tiakur pada setiap jam kerja pada pukul 8.00 pagi sampai dengan 16.00 sore waktu Indonesia Timur. 9. Disampaikan kepada umat bahwa untuk pertama kalinya dibacakan nama pasangan calon suami istri atas nama Saudara Elkris Latuharari dengan Saudari Natasha P.V. Thomas. 10. Disampaikan kepada umat bahwa untuk pertama kalinya akan dibacakan nama-nama calon sidi gereja Jemaat GPM Tiakur. Nama-nama siswa katekisasi Jemaat GPM Tiakur tahun ajaran 2023-2024. 1. Alia Hergilen Maloki. 2. Alfa Kritset Keliduan. 3. Angel Alvina Hayer. 4. Aryo Fer Laritmas. 5. Ade Victor Wakano. 6. Ayub Sos Hurulean. 7. Amelina Tina Kilikili. 8. Arniles Sairkei Sorei. 9. Alicia Novita Bouk. 10. Angeli Lotsiera. 11. Aram Hart Lekyo Hapi. 12. Aldio Nixon Paisina. 13. April Absel Pomeo.
14 Ardiles Mose Mawetars, 15 Alvin Geovenzer Ahab, 16 Alfonsina Maupula, 17 Apriliani Anitla, 18 Agung Jonas Narwadan, 19 Bren Hart Rehata, 20 Bruce Lee Rupilele, 21 Brenda Alinda Waryaka, 22 Boni Joseph Saili, 23 Chris Dani Ketiaru, 24 Crisando Natalio Pariuri, 25 Kafu Martin Imapuli, 26 Corlina Rahwarin, 27 Krisye Soleman Leonupun, 28 Delson Nafri Lekatompesi, 29 Debi Pati Walapia, 30 Delmores Letelai, 31 Dilano Tigrisio Samloi, 32 Esmi Junesa Woriwun, 33 Eklovina Baker, 34 Eklovina Woriwun, 35 Elda Reimasa. 36 Edwin Latuswai, 37 Elkris Latuharari, 38 Vin Liane Miru, 39 Francisca Yulita Rahail, 40 Farel Marnek Setiau, 41 Frederica Hematang, 42 Gita Kristi Natalia Kelmaskosu, 43 Herman Alfa Terlir, 44 Hengki Dahoklori, 45 Ina Yulia Ana Sorei, 46 Ina Yadona Leha, 47 James Paulus Laimeriwa, 48 Yason Habel Unwawirka, 49 Jeslinda Angelika Leha, 50 Jack Fritz Lon Tipak, 51 Jevon Slamta, 52 Juliet Septori, 53 Julio Leinen Unwawirka, 54 Caleb Salmon, 55 Karunia Konstansia Maria Maudara, 56 Crespian Resart Umkeketo, 57 Kristina Rati Udiata, 58 Laudri Wiliano Ratu Dalkati, 59 Linda Huberta Reis Kail, 60 Lodwig Wiranto Manatu, 61 Lydia Saraswati, 62 Martin Inoketi Dawson Pelmelai, 63 Marce Cornelia Ingriani Yatupun, 64 Marco Jonathan Binendik, 65 Meilani Tilukai, 66 Medlin Bastian, 67 Melvin Satyawi, 68 Mina Rafaelia Saloy, 69 Milen Unameopa, 70 Nada Misilta Sakarias, 71 Nikita Tipak, 72 Noga Rangkoratat, 73 Otniel Julian Sarwuna, 74 Patricio Cornelis Samloy, 75 Paulina Uniberua, 76 Putri Setyaningse Lakupali, 77 Raven Yermias, 78 Revalino Labobar, 79 Rivenli Wasna, 80 Rianti Kristiani Hiwi, 81 Richard Christiansen Uniplaita, 82 Sendri Agustinus Letelai, 83 Selvi Adrianus, 84 Sinyo Ellison Baker, 85 Sinda Siana Miru, 86 Sri Beatrix Tahalea, 87 Silia Ivana Solemeda, 88 Sonya Jovinter Volanteri, 89 Solvinus Mine Kolyan, 90 Sudiang Rini Romkeni, 91 Syanbeka Kolwai, 92 Tabita Orno, 93 Topilus Lairwurni, 94 Tio Marens Payara, 95 Yosinta Marina Kalbulan, 96 Yosep Bari Waremra, 97 Yohanis Leterulu, 98 Yuliana Lerik, 99 Yuliana Batbual, 100 Yulvanri Mary Tarekar. B. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 2 Maret 2024 sebesar Rp6.931.427.
Jumlah pendapatan tanggal 3 Maret sampai dengan 9 Maret 2024 sebesar Rp35.862.000. Jumlah pengeluaran tanggal 3 Maret sampai dengan 9 Maret 2024 sebesar Rp12.856.750. Saldo kas sampai tanggal 9 Maret 2024 sebesar Rp29.936.677. Saldo base pembangunan tanggal 2 Maret 2024 sebesar Rp23.630.000. Jumlah pendapatan tanggal 3 Maret sampai dengan 9 Maret 2024 sebesar Rp983.000. Jumlah pengeluaran tanggal 3 Maret sampai dengan 9 Maret 2024 nihil. Saldo base pembangunan sampai tanggal 9 Maret 2024 sebesar Rp24.613.000. Demikian warta jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 10 Maret 2024, Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua Pendeta Nyonya Eflawa M. SSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Jemaat nyanyikan nyanyian GPM nomor 8, bait yang pertama, kedua, dan baitnya yang ketiga. Engkau yang suci. Jemaat selamat pagi, Shalom. Mari kita menghadap Tuhan dalam kebaktian ini. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Tetapi kita bersuka cita sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari di Minggu Laetare ini. Mari Bapak Ibu kita bersuka cita di dalam penderitaan Kristus.
Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Maka bersukacitalah karena Kristus ada di tengah-tengah kita, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jemaat nyanyikan nyanyian GPM nomor 269 bait pertama, kedua, dan baitnya yang ketiga. Bersukacitalah di dalam hidupmu. Di dalam hidupku bersukacitalah, itulah obat bagiku. Bersukacitalah dalam Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia, bersukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Tetaplah berdoa di dalam hidupmu. Tetaplah berdoa, itulah nafas hidupku. Tetaplah berdoa dalam Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Mengucap syukurlah di dalam hidupku. Mengucap syukurlah, itulah kewajibanku. Mengucap syukurlah dalam Tuhan Yesus. Berlumur dosa, jiwamu di jurang binasa. Dengan setia Tuhan membimbing setiap orang yang percaya pada kuasa-Nya. Bertobatlah dan jadi anak-anak. Hidupmu pasti diselamatkan. Marilah dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, masing-masing orang mengaku dosa-dosanya. Jemaat, marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita memohon pengampunannya supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami,
Tuhan, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Jemaat, dengarlah berita anugerah di balik penderitaan Kristus. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Menyanyikan nyanyian GPM nomor 112 baitnya yang pertama, Hai marilah kepadaku. Untuk menerima petunjuk hidup baru, Bapak Ibu Jemaat disilahkan berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat, sukacita dalam penderitaan Kristus membawa kita pada pengharapan yang tidak akan pernah padam akan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan menegaskan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika kita harus menderita sebagai pengikut Kristus, maka janganlah malu, melainkan hendaklah Allah dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus penebus kita. Menyanyikan nyanyian GPM nomor 247 bait yang pertama dan baitnya yang kedua, Pikulah salib Yesus. Buanglah rasa ragu
Jemaat yang diberkati Tuhan, tibalah saat kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus perjanjian baru, yakni kitab Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kesempatan yang baik ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami yakini sebagai sulu dan terang pada jalan dan kaki kami. Berkati kami, rahmati kami, sehingga bagian firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar semata, tetapi selanjutnya dapat kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan baca secara bersama-sama Kolose 1 ayat 24 sampai 29 yang berbunyi demikian. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kini Bapak Ibu dan Beta katong semua telah memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Beta percaya bahwa sebagai umat yang telah merayakan minggu-minggu sengsara, katong memaknai dengan sungguh penderitaan yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Di mana Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, penderitaan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya adalah penderitaan yang membawa sukacita dan keselamatan. Sebab Yesus di tengah-tengah penderitaannya, Ia telah memutuskan kuasa dosa yang membinasakan manusia, membinasakan Bapak Ibu dan Beta. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, lewat minggu sengsara yang kelima ini, nats bacaan yang dihotbahkan adalah dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29, yang menjadi bagian perenungan kita untuk lebih lagi memahami penderitaan sebagai cara Allah mengajarkan kita sebagai orang-orang percaya untuk memahami tentang kuasa Allah. Dan inilah Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang digambarkan oleh Rasul Paulus
dalam perjalanan pelayanan dan penderitaan bagi jemaat. Paulus lalu mengingatkan jemaat di Kolose terhadap berbagai tantangan-tantangan, bahkan berbagai penderitaan dan ancaman-ancaman yang hendak menyesatkan kehidupan mereka, menyesatkan persekutuan jemaat di Kolose. Bagi Paulus, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, Allah yang telah mengutusnya, dan karena itu Rasul Paulus dia mampu melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Dan tugas pemberitaan Injil ini mampu untuk Rasul Paulus lakukan karena kuasa Allah. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, apa yang menjadi alasan untuk Paulus tetap bersukacita? Walaupun di dalam tugas pemberitaan Injil yang ia lakukan ada berbagai tantangan, berbagai ancaman yang ia alami. Pertanyaan, apa alasan yang membuat sehingga Rasul Paulus di tengah-tengah berbagai tantangan dan penderitaan itu ia tetap bersukacita? Alasannya Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, bukan karena Rasul Paulus itu dia suka akan penderitaan. Alasannya adalah bukan karena Rasul Paulus itu dia suka menderita, tetapi karena Rasul Paulus itu dia memahami bahwa di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesusahan, di dalam memberitakan Injil sebagai seorang rasul kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, bukan derita akibat ulah dari orang-orang Kolose. Namun Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kesediaannya untuk menderita demi kepentingan jemaat sebagai tanda keikutsertaannya dalam penderitaan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai pelayan jemaat. Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai pelayan jemaat untuk menyatakan bahwa Allah telah menugaskannya sebagai orang yang bekerja untuk kepentingan jemaat. Dan Paulus dia memahami bahwa tugas sebagai pelayan adalah tugas yang dipercayakan Allah, bukan hanya untuk jemaat Yahudi pada waktu itu, tapi untuk seluruh jemaat yang bukan Yahudi. Karena memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita itu harus diterima oleh semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Bapak dan Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, perjuangan Rasul Paulus memang tidaklah mudah. Perjuangan Rasul Paulus sangat berat. Dia harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan penderitaan. Tetapi ia terus berusaha dengan segala kemampuannya untuk tidak dapat dilepaskan dari anugerah kuasa Allah yang bekerja dengan kuat di dalam diri Paulus itu sendiri. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, bertolak dari pembacaan kita di Minggu Sengsara yang kelima ini, Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29, maka tema mingguan kita di minggu ini adalah tetap bersukacita dan jadilah berdaya dalam derita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, melalui bagian firman Tuhan dan tema mingguan kita di minggu ini, ada pesan yang mau disampaikan
bagi Bapak Ibu dan Beta sebagai umat dan pelayan untuk menjalani seluruh pergumulan kehidupan kita di minggu yang baru secara khusus di dalam menjalani minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, bersukacitalah di dalam penderitaan. Bapak Ibu, kalau katong berbicara tentang bersukacita dalam penderitaan, maka ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat sulit untuk Bapak Ibu dan Beta lakukan. Ungkapan ini bukanlah ungkapan yang mudah bagi Bapak Ibu dan Beta. Bagaimana mungkin Bapak Ibu dan Beta ketika ketong ada di tengah-tengah kesulitan hidup, bagaimana mungkin Bapak Ibu dan Beta ketika ketong ada di tengah-tengah penderitaan hidup yang berat, ketong ada dalam pergumulan hidup yang berat, katong akan tetap bersukacita. Apalagi sebagai manusia. Bapak Ibu dan Beta, ketika katong diperhadapkan dengan tantangan-tantangan kehidupan, baik di dalam keluarga rumah tangga kita, antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau juga di dalam pekerjaan kita, ketika kita harus non-job atau turun jabatan, atau juga ketika kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam pelayanan, katong pasti Bapak Ibu kehilangan sukacita. Dan pasti katong pu hidup ini sang berdaya. Dan katong bisa lihat sendiri Bapak Ibu dalam realita kehidupan Bapak Ibu. Kita ada tantangan mau tapi ibadah bikin apa? Ini realita Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Atau juga Bapak Ibu, seorang pelayan ketika ada tantangan yang dia alami dalam kehidupan keluarganya, itu Bapak Ibu terkadang dia lalu malas melayani. Ini realita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan Beta. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, meskipun tantangan, meskipun penderitaan, kesusahan dan kesulitan hidup sekarang ini yang Bapak Ibu dan Beta alami, jangan pernah Bapak Ibu dan Beta berputus asa. Jangan pernah Bapak Ibu dan Beta menyerah. Tetapi Bapak Ibu, katong harus berani untuk memberdayakan diri kita. Untuk apa Bapak Ibu saudara-saudari jemaat? Untuk kita bisa keluar dari penderitaan yang kita alami dan kita bersandar hanya pada kuasa Allah. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, bahwa kita sungguh-sungguh bersukacita karena kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Kita mau Tuhan berkenan diam di dalam hati kita dan menguduskan kita untuk kita hidup bagi kemuliaan namanya. Dan di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini, mari Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kita semua umat dan pelayan, kita tetap bersukacita dan menjadi berdaya di dalam penderitaan yang kita alami. Percaya Allah akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita saat teduh merenungkan firman Tuhan ini. Umat Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada
Karena Kristus telah berkorban agar kita memperoleh kepenuhan berkat dan sukacita dalam persekutuan dengannya. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 173 bait yang pertama dan seterusnya. Kami syukurkan berkat-Mu.
atas persembahan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami telah memberikan dari apa yang kami miliki di dalam kebaktian di hari ini. Tuhan berkati semua pemberian kami dan biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat, dan doa ini kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Adalah sebuah kebahagiaan ketika kami sebagai umat-Mu menyatu di pagi ini. Adalah sebuah sukacita bagi kami umat ini ketika kami datang dan kami bersyukur kepadamu. Kami mengaku sungguh Bapa, bahwa dalam menjalani kehidupan ini sebagai umat-Mu, kami banyak sekali diperhadapkan dengan berbagai tantangan, penderitaan, kesulitan, dan kesusahan hidup, baik yang kami alami di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami, tapi juga yang kami alami di tempat-tempat pekerjaan kami, bahkan yang kami alami di tempat-tempat kami melayani. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah memberi sukacita itu bagi kami, dan oleh karena itu kami yakin bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau tidak akan membiarkan kami, tetapi Engkau Allah yang akan selalu memberi bagi kami damai dan sejahtera itu. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, seluruh kehidupan kami umat ini kami hanya bawa kepadamu. Dan biarlah Bapa Engkau selalu dan senantiasa mengajarkan kami umat ini, untuk kami selalu dan senantiasa mempercayakan hidup ini sepenuhnya hanya kepadamu. Karena dengan mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan, maka perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu selalu sempurna di dalam kehidupan kami umat-Mu. Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan anugerah, kami sebagai umat-Mu, kami boleh ada beribadah, bahkan kami semua boleh ada bersama membangun persekutuan, memuji, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Bapa mendengar kami dan Bapa memberkati seluruh kehidupan kami. Bahkan kami berdoa Bapa untuk seluruh kehidupan kami umat Tuhan di jemaat GPM Tiakur ini, mulai dari anak yang masih ada dalam kandungan ibu sampai orang tua yang telah beruban putih. Bapa, Engkau tahu, Engkau kenal mereka semua dengan keberadaan hidup mereka masing-masing. Kami bermohon Bapa, Engkau tetap ada bagi mereka. Engkau tetap menyertai dan memberkati seluruh hidup dan kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, sekali lagi kami mohon kepadamu, biarlah keselamatan, sukacita, damai sejahtera tetap menjadi bahagian dan milik daripada umat-Mu ini dalam seluruh perjalanan kehidupan yang mereka tapaki. Dan di saat ini Bapa,
kami berdoa dalam setiap peran-peran yang kami lakukan, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami, tapi juga di tempat-tempat di mana Tuhan mengutus kami umat ini untuk bekerja. Bapa, jangan tinggalkan kami. Biarlah dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, ketika kami menjalankan peran kami sebagai suami dan istri, Tuhan, Engkau tetap bangun cinta kasih, Engkau tetap bangun keharmonisan rumah tangga kami tetap ada dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami sebagai orang tua, papa dan mama bagi anak-anak kami, Tuhan berilah bagi kami kekuatan dan hikmat supaya kami tetap ada di dalam membina, mendidik, membesarkan dan mendewasakan anak-anak kami hanya di jalan-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus, terlepas dari seluruh tugas dan tanggung jawab kami, peran yang kami lakukan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami bermohon Tuhan berkati kami dengan setiap apapun yang kami kerjakan untuk keberlangsungan kehidupan kami umat-Mu. Tuhan, tetap kuatkan kami, mampukan kami, beri bagi kami hikmat dan kesehatan, sehingga lewat seluruh tugas tanggung jawab, pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, baik itu kami sebagai pegawai negeri sipil, kami sebagai tenaga kontrak, bahkan kami sebagai penjual di pasar, supir, tukang ojek, nelayan, petani, pengusaha kecil besar, kami yang bekerja berdasarkan karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kami, biarlah Bapa sekali lagi berkati kami, sehingga lewat semua yang kami kerjakan selaku umat-Mu, kami percaya bahwa ketika tetesan-tetesan keringat kami jatuh, Tuhan akan mengubah itu menjadi tetesan-tetesan berkat-Mu yang masuk dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami untuk kami nikmati. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami datang dan kami berdoa Tuhan bagi kehidupan anak-anak kami yang ada di sisi kehidupan kami orang tua, maupun yang jauh terpisah dari kehidupan kami orang tua karena tuntutan pendidikan, pekerjaan. Doa kami Tuhan tetap ada, menyertai dan memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan dan masa depan mereka. Kami taruh hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di mana saja anak-anak kami berada, Bapa jaga, Bapa lindungi, Bapa sertai, dan Bapa pelihara seluruh kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk kehidupan umat Tuhan yang ada dalam jemaat ini, yang sementara ini ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Umat Tuhan yang sementara ini berjuang untuk sembuh daripada sakit yang mereka alami. Bapa, Engkau selalu dan senantiasa ada menyertai mereka. Biarlah Bapa, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, mereka tidak lalu menjadi orang-orang yang putus asa, hilang harapan. Yakinkanlah mereka bahwa kuasa kesembuhan itu hanya ada di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa Bapa bagi umat dan pelayan yang ada di dalam jemaat ini, dengan segala pergumulan-pergumulan hidup mereka, kami percaya di dalam nama Yesus penyertaan-Mu itu selalu dan senantiasa nyata di dalam kehidupan umat-Mu. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk kami, para pelayan yang terpanggil untuk melayani umat Tuhan di dalam jemaat ini. Biarlah Bapa, Engkau selalu mampukan kami, Engkau selalu beri kesetiaan bagi kami, ketabahan bagi kami di dalam kami melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dan kesaksian kami di tengah-tengah jemaat ini. Teristimewa melayani umat-Mu ini. Kami berdoa ya Allah, ya Tuhan kami, dalam seluruh kesiapan kami, baik sebagai para pelayan tetapi juga sebagai umat-Mu, menyongsong kekunjungan Jumat Agung.
Biarlah Bapa siapkan seluruh kehidupan kami para pelayan dan umat-Mu, supaya di hari Senin kami boleh ada bersama dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami, teristimewa kekunjungan pastoral, mengunjungi umat, mempersiapkan seluruh kehidupan umat untuk merayakan kematian dan kebangkitan-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih kami berdoa bagi para pemimpin gereja kami, mulai dari tingkat sinodal, klasis Leti Moalakor, Bapak Ketua klasis, Ibu Sekretaris klasis, para pegawai dan para sekbid. Diberkatilah seluruh kehidupan mereka dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Biarlah kekuatan, kesehatan dan hikmat selalu Tuhan anugerahkan di dalam seluruh kehidupan mereka. Panitia-panitia yang terbentuk di dalam jemaat-Mu ini, Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka dalam berbagai upaya-upaya dana yang mereka upayakan. Kami percaya Tuhan akan selalu dan senantiasa nyatakan semua itu di dalam seluruh kehidupan mereka. Lalu Bapa, di dalam nama Yesus kami datang dan kami berdoa bagi para pemimpin kami yang ada di daerah ini, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, bersama dengan semua jajaran yang ada. Biarlah Bapak Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka, beri hikmat dan kesehatan selalu, agar supaya mereka tetap ada untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, teristimewa membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi kami masyarakat yang ada di daerah ini. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami datang dan kami berdoa untuk seluruh perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Biarlah Bapa selalu dan senantiasa jauhkan dan singkirkan daripada kami semua umat-Mu berbagai susah, celaka, mara bahaya sampai pada maut sekalipun. Biarlah kasih dan setia-Mu selalu dan senantiasa menaungi dan melingkupi seluruh diri dan kehidupan kami umat-Mu. Bahkan kami berdoa dan kami bermohon kepadamu ya Bapa, tutup bungkusilah seluruh kehidupan kami umat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah Bapa kuasa, kasih dan kehendak-Mu tetap nyata di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Semua kami yang boleh ada bersama dalam mendukung seluruh kebaktian di pagi ini, diberkatilah seluruh kehidupan kami semua yang kami persembahkan kepadamu di saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan Allah sendiri. Lalu Bapa, di dalam nama Yesus, ini doa kami, bahkan ini ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu di saat ini. Ampunilah segenap salah dan dosa kami, tebus dan baharui seluruh kehidupan kami umat-Mu, dan layakkanlah kami Bapa, supaya kami terus ada untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat hidup kami, kami bawa doa dan ungkapan syukur kami ini ke dalam tangan kasih Allah Bapa di sorga, sambil kami menyapa Bapa dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kita mengakhiri kebaktian ini, dan saya menjemput Bapak Ibu semua berdiri. Jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 224, nyatakanlah dalam hidupmu. Nyatakanlah dalam hidupku, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah kini dan selama-lamanya.
Bapak Ibu jemaat, Kristus telah menderita dan mempertaruhkan hidupnya untuk menjalankan misi kasih Allah. Itulah teladan yang mesti menjadi semangat hidup kita. Dengan semangat itulah kita memberitakan rahmat Allah dan mengerjakan keselamatan dengan janji berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu jemaat, kebaktian kita selesai. Shalom. Bapak Ibu minta duduk mengucap syukur.